untuk di-share dan diramein kolom komentar. Di-like juga. Once again, always a fam dan juga Evo's Roar. Evo's Roar ya. Karena aku bilang sama KB tadi, kalau misalnya Clover itu dulunya adalah pemain mid laner, bro. Ini Lumina berada di bagian tengah, masih menghilangkan satu wave minion, sementara Clover diberikan space untuk bisa melakukan farmingan terhadap purple buff-nya. Di bagian bawah One beserta Cloud beradu tembak-tembakan saja. Agak sedikit berat untuk seorang Cloud akan menghadapi seorang Adam. Dan bisa dibilang kali ini Rek harus lebih sabar minimal sampai level 4 terlebih dahulu sampai dia punya Blazing Wind. Luminaire bakal memaksa pergerakan dari zone di arah mid lane. Freeze bakal coba diganggu juga. Bakal, cepet juga tadi ya. Synchro Vision dia lihat gak? Cepet banget. Langsung coba mundur. Peseng kali ya permainan dari Freeze. Tangannya biasa Pak, udah sinkron Pak. Dari isi kepala ke jempol, nggak ada hambatan gitu loh. Iya, motoriknya lancar. Bener, Dan Pak. di arah bottom lane, ada Darkness buka vision terhadap Sora Zuns. Meanwhile, Clover masih memiliki untuk satu buah gold buff junior. Oke, berhasil mendapatkan satu little crab. Ada tambahan gol yang dia dapatkan, sementara Zun terkena Phantom Shuriken. Zunnya malah gedek-gedek di situ ya. Oke, mancing banget Zun. Meta Ngelek dan Frieza akan head to head dengan seorang Luminaire di arah mid lane. Luminaire dominasi bergerakan atas seorang Frieza. Bakal coba dihajar lagi kali ini. Ada Clover di sana, udah level 4 bakal coba Shadow Kill, kita lihat. Satu Timonial skill dari seorang Luminaire dan juga habis sang mantan tim juga. Mereka di satu tim yang sebelumnya berada di posisi yang sama juga. Kali ini ternyata mereka masih punya chemistry yang sama. Fun fact, waktu di The Prime, Luminaire itu jadi side laner. Nah, dan sekarang karena dia udah jadi full support, ini benar-benar lebih nempel lagi sama Clover. Yes, Rek ke level 4 karena tadi sempat dijaga pergerakannya. Bahkan Red satu buah weakness point lagi bakal dibuka Cross of Tank. Gue kalau jadi Rek tadi, stack gue misalnya 10, itu bakal gue hajar sih. Dihajar langsung, tapi sekarang turtle-nya pun didorong langsung. Dan turtle-nya berhasil diamankan langsung oleh Harit. Berhasil. Shadow Kill ke arah belakang, tidak berhasil mendapatkan poin satu sama lain. Tapi ternyata Luminaire lagi dan lagi lelenya berhasil mendapatkan seorang Freeze. Walaupun Freeze berhasil mendapatkan satu buah buff turtle, tapi ternyata satu lelenya termakan oleh seorang Freeze. Oke, ini adalah informasi-informasi yang sangat baik yang berhasil didapatkan oleh beberapa player dari EVOS ya. Mereka satu sama lain saling berkomunikasi, menimbulkan sebuah efek yang sangat-sangat berbahaya sekali untuk di early game. Sepertinya Anti-Mate free hit banget terhadap turretnya. Renvi pun masih coba struggle Israel di arah top lane. Di posisi seperti ini dari EVOS Legends berada di posisi yang cukup unggul dengan 2 poin kill dan juga 8.000 gold. Walaupun Turtle diamankan oleh Geek Fam ID. Di bagian bawah pun Adamnya masih santuy aja melakukan farmian terhadap satu F minion. Tapi untuk sekarang ada satu shadow kill lagi, masih terbagi damage-nya. Untungnya Zuns langsung hadir dan juga memberi backupan terhadap Adam. Shadow kill juga nggak bisa diteruskan karena di situ ada Zeus, ke Sacred Hammer dan juga Implosion yang bisa menumbangkan seorang Clover. Di arah top lane masih coba untuk 1 lawan 1 dan Ring memilih clearing minion terlebih dahulu di arah bottom lane. Iya, kehabisan mana Rex sepertinya harus recall terlebih dahulu. Anti-Mate di bagian atas sana melakukan fight dengan Renvi. Belum habis-habis sejauh ini, masih ada 2 minion lagi yang harus dihilangkan oleh Anti-Mate. Dapat kan ya? Anti-Mate berhasil nembak seorang Renvi, tapi ternyata God the Wave Dragon di arah top lane. 2 Dragon sudah diambil terlebih dahulu oleh seorang teammates, makanya Renvi terkena posisi yang tidak cukup baik. Meanwhile Rek ngambil 2 lane. Kalau kalian sadar, Rek benar-benar ngamanin mid dan juga bottomnya. Ini bakal lebih cepet banget farming dari seorang RKT. Si petani is back, Profesor KB. Iya, ini 2 farming lane pattern kayak gini sebenarnya sangat baik sekali bagi seorang Cloud. Karena kita tahu sendiri Cloud ini punya mobilitas dengan menggunakan Batman Mirror Image-nya juga. Dia bergerak dari gold lane menuju ke mid lane itu kayak nggak butuh waktu yang banyak. Apalagi 10 stack controlnya kan. Jangan lupakan juga bahwa Cloud ini memiliki 10 stack yang menambahkan movement speed dia juga. Oke. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion, kayak gitu aja. Ini kalau udah sampai stacknya udah sampai dengan 10 ataupun dengan full ya. Ini di daerah river ataupun sungai tersebut udah kayak pakai sampan, udah kayak pakai speedboat deh Pak. Kencang lari. Lari Pak dia. Lari Pak. Oke, ini Anti-Mates ya kan. Kayaknya bakal ada ping lagi yang cukup tinggi dari Anti-Mates. Dan tuh Anti-Mates tuh main gitu ya. Gini-gini ya masih ya. Iya. 4 jari kan. Iya, enggak 4 jarinya bukan gini. Gini. Iya, begini. Yang pakai telunjuk sama jari tengah, bukan jempol sama telunjuk. Iya. Ya kan? Kayak apa? Oji banget. Mana ada bisa main begitu? Susah banget Be main begini. Kali. Kalau misalnya 4 jari begini masih bisa deh Be.
Ya, 4 jari itu Jempol sama telunjuk itu masih bisa deh. aman lah ya. Tapi kalau misalnya telunjuk sama jari tengah tuh susah banget gak sih? Itu kayak lebih ke ini gak sih, Ji? Apa? Lebih ke yang mungkin meminimalisir pergerakan-pergerakan yang unnecessary gitu. Unnecessary movement gitu. Nah itu kurang paham deh sejujurnya karena gua nggak ngerti dengan apa ya playstyle. Tapi masalahnya dia tuh playstyle-nya tuh fast hand banget dengan posisi seperti itu, ngerti gak Be? Tuh, coba lihat jempolnya ataupun tangannya tadi gerak-gerak kenceng banget, Pak. Iya kan? Kalau kita mah ketakuk sendiri kali itu jempol gerak-gerak kecetit jempolnya. Sakit sendiri. Salah. Salah udah. Udah bukan misklik ya. Mekanik ya Anda. Oke, coba lihat. Oke, jadi buat teman-teman semua nih ya yang mau titip-titip salam bisa langsung menuju ke Instagram dari @papulung ataupun @kbggwp ataupun @fauzianskar. Kalian bisa titip salam dengan pantun-pantun ataupun apapun yang mau kalian sampaikan Iya. bisa kita bacakan nantinya kalau ada momen-momen yang bisa ya. Dan tentunya ini dia Clover yang akan menjadi jungler untuk kali ini. Gue udah kasih clue ya di Instagram gue. Apa tuh? Hutan yang bergoyang. Hutan yang bergoyang. Yes. Artinya Artinya jarang kan ngeliat hutan bergoyang. Berarti tandanya ada pergerakan. Nah di sini pergeseran antara jungler yang dilakukan EVOS Legends cukup mengagetkan. Iya, junglernya kenapa ya. nggak clue-nya kembali ke rumah gitu loh? Enggak. Apa? Karena kembali ke rumah itu udah cukup sulit untuk ditebak. Jadi kita Ini tuh yang paling gampang deh. Untuk yang sekarang ya berarti misalkan Wan pulang ke rumah. Mereka tidak ada Wan di line up dari EVOS Legends. Iya, dengan jungler, hutan yang bergoyang nggak? jungler hutan yang bergoyang. Jungler soalnya. Coba lu nangkap nggak? Mendingan hutan yang mana? bergoyang? Hutan yang bergoyang Mendingan atau pulang ke rumah? Pulang ke rumah. Gue ini sih Coba yang jungler ini. hutan yang bergoyang. Hutan bergoyang walaupun masih sulit di otak gue tapi masih bisa nih. Masih bisa diterima. Back to home. Apa sih? Bikin emosi loh kami ini. Enggak kayak hutan yang bergoyang. Ngerti gak sih? Kayak itu Jadi cuma... junglernya yang bergoyang gitu maksudnya. Jadi kan maksud pasti bergoyang iya. di sini tuh adalah ada perubahan, Iya, ada Be. pergerakan. Soalnya saya belum pernah melihat hutan yang bergoyang. Ya Bang. karena itu jadi clue. Waduh, Be. pantesan. Soalnya saya taunya rumput yang bergoyang, Pak. Wah, Belum. Back to home. Back to home. Tapi sayang, kalau Apa? back to home, tadi kiranya ada yang masuk ke EVOS atau masuk ke RK atau masuk ke Bigetron, iya ada yang balik ke tim lama gitu ke kan. Big Bisa ke Fam, larinya. Aura, Tuh. ke Onyx. Kan Oh, bisa begitu, iya kok. jadi gosip. Ya Allah, Be, ntar merah aja masker lu gue bikin ya. Tuh. Jadi masuk titik-titik MOBA ntar. Ya. Kalau hutan yang bergoyang tuh berarti wah ini roster nih, apa nih yang bergoyang gitu loh. Tadi tuh banyak yang nebak, EVOS kan harimau, berarti ada di hutan gitu. Landak ada di hutan ya bang, kayak gitu kan jadi banyak rancu gitu loh. Nggak langsung menuju ke arah junglernya. Seperti Padahal itu, ya. sebenarnya intinya Kiasan, tuh jungler. kiasan. Kiasan. Biasa. Kok pinter sih? Kiasan, kan itu bahasa tua Pak, sesuai dengan umur saya iya, ya. iya maksudnya kiasan be, enggak Nah, ya not maaf. literally. Ya maaf, milenial nggak ngerti. Wah, sakit jantung gue denger. Not literally gitu. Yes, of course. Nih ya, kita lebih baik menghibur salah satu teman kita nih yang Boleh, ada di boleh, luar boleh. sana Siapa nih ya. tuh? Yaitu Endang Herawan. Kenapa sih Endang? Pak, saya nonton MPL pas lagi patah hati. Dia ngirimin screenshot chat sama ceweknya. Ternyata Diputusin. Ternyata ceweknya ditembak cowok lain. Oh, yang bener loh. Bener Pak, ya semangat kamu Endang ya. Coba-coba lagi dong, yang mau titip-titip salam bisa langsung ke @papulung, KBGGWP, ada Momocha. ini dan ada Goni, salah satu dari Mirko, followers gue dan emang juga Ji Raja namanya Apa tuh? Dokter Andrian. Apa itu? Dia beneran dokter. Ah, Dia karena nitip salam buat Bude Monster. Wih, titip salam sama Budi Monster. Iya, dari seorang dokter. Sampaikan nanti ya. Sudah disampaikan. Ada ini titip salam dari profesional player nih. Apa tuh? Salam dari Apis Jekli buat Apis. Kesel Iya, nggak lo? beda. Kesel nggak lo? Astaga. Apa? Coba diulang sekali lagi. Salam dari Apis Apis Jekli. Jekli buat Apis. Buat Apis. Apis buat Apis. Iya, Apis tuh Apis. Si Jekli. Si Iya. kursi, si kurs. Dia Jambon. bahasanya kan asik banget. Kurs Iya, betul. kurus. Bebeu. Alah sia boy. Oke, No. sepertinya kita Terus bakal standby kayaknya. memasuki line of down kembali karena para pemain dari tim EVOS sudah mulai memegang HP-nya, udah Yap. mulai serius dan akankah B salah satu pro player favorit dari Profesor KB yang Yap. terhormat Rexy Petani is back to Petani.
Ya, dengan pattern yang sama sih sepertinya dia tidak kehilangan jati dirinya sama sekali. Dengan cara farming yang sama dan kita akan melihat nantinya dari segi oh wow, Demon Hunter Sword. Oke, menit 4 Demon Hunter Sword. Oke. Kalau dia bisa punya menit 6 Golden sama Golden Staff. Staff, baru dia sama kayak Mars. Iya, ini sih udah bener-bener deket sama overwhelm farmingnya Rex sih. Oke, kita lihat apa Rek balik ke posisi nyamannya seperti yang dulu dia mainkan. Dan meanwhile dari mid lane, Zeus dan juga Luminer bakal coba untuk bergerak dengan cukup aman tanpa ada pembukaan yang cukup offside dari kedua belah tim ya. Iya, bahkan dari segi level pun Rek pun bisa menyamain ke arah Clover ya. Ke arah Baby juga yang bisa dibilang mereka adalah sama-sama jungler. Tapi untuk sekarang udah ada Thousand Pounder, udah dari Kender juga tertancap lagi Abyssal Row. Pas banget kombinasi yang sangat-sangat baik. Tapi ternyata bahkan Zeus juga berhasil dipikir Web dengan belum dikeluarkan dan Revi. Zeus harus ditumbangkan, langsung ada Montes Sakar malam apa kau jalamin Luminer. Memaksakan keadaan, tukar 2 untuk 2 di arah top lane. RKT sudah berada di posisi top lane. Ada Babiu di sana, satu buah panas asmara memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang RKT. Cepet banget Battle Mirror image-nya, mendadak ada, mendadak pun tidak ada. Sementara untuk Blazing sekarang duel 15 miliar dikeluarkan oleh seorang RKT dan bahkan Freeze-nya berhasil ditumbangkan begitu saja. RKT back to the game. ini dia kalian dari Rek akhirnya bisa kita lihat lagi dengan adanya Cloud di Land of Dawn. Bener, langsung mirror image ke arah belakang. Gak sia-sia RKT belajar dari RKB ya. Dan di arah bottom lane ada seorang Hayabusa bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi Zeus menggerakkan dari seorang Adam di arah bottom lane. Yap, sementara itu dari beberapa player yang dimiliki oleh Geek Farm, mereka juga masih melakukan well farm. Tapi dari Freeze kita lihat sini ada hal yang sedikit mencolok ya. 3 dead udah dia dapatkan sejauh ini, Oji. Yes, menit 6 Golden Staff sebentar lagi bakal didapatkan oleh seorang RKT. Meanwhile, Clover memilih untuk ke arah bottom lane dan purple buff-nya sudah muncul lagi untuk tim EVOS Legends. Yoi, Thousand Pounder di bottom lane udah langsung dikeluarkan aja menghilangkan satu wave minion. Sementara Adam masih santuy aja mencoba untuk menghilangkan satu weakness point. Tapi Zone terkena lagi efek, ada satu Secret Hammer yang udah dikeluarkan. Benar banget, Abyssal Trap telah ada tapi ternyata di sana ada Secret Hammer yang berhasil membuat seorang Zeus untuk mundur terlebih dahulu. Top lane, nanti Mesh juga masih perkasa dengan one by one situationnya. Dua lane yang berbeda, dipegang habis-habisan sama EVOS Legends. Bahkan Babiu kali ini berada di posisi yang tidak baik. Pressure yang diberikan tim EVOS Legends dari mid lane pun membuat Babiu benar-benar melakukan rotasi karena top lane terus-menerus. Ini anti-mech kenceng banget sih pergerakan dia. Walaupun dia hanya berada di dalam satu lane tersebut, tapi susah banget untuk ditangkap. Tapi di bagian bawah, Rek juga well farm dari tadi jungle ataupun wave minion yang dia ambil ada di mid lane, ada di bottom lane, bahkan tadi mengambil beberapa yang ada di top lane juga. Ini sakti parah untuk Reknya bisa melakukan banyak sekali farmingan dengan sangat cepat. Oke, Montes Sakar keluar kali ini adalah sudah dengan satu buah. Tata Pada juga langsung dicoba. Dan purple buff-nya sudah muncul lagi untuk tim EVOS Legends. Bottom lane udah langsung dikeluarkan aja menghilangkan satu wave minion. Sementara Adam masih santuy aja mencoba untuk menghilangkan satu weakness point. Tapi Zone terkena lagi efek, ada satu Secret Hammer yang udah dikeluarkan. Benar banget, Abyssal Trap telah ada tapi ternyata Tadi jungle ataupun wave minion yang dia ambil ada di mid lane, ada di bottom lane, bahkan tadi mengambil beberapa yang ada di top lane juga. Ini sakti parah untuk Reknya bisa melakukan banyak sekali farmingan dengan sangat cepat. Oke, Montes Sakar keluar kali ini adalah sudah dengan satu buah. Tata Pada juga langsung dicoba begitu saja dari seorang Redvi dari top lane. Dartas lagi dan lagi RKT di bawah langsung blazing duel 15 miliar dan tercatat second server. Ada Aegis di sana, Rika mereka cukup baik. RKT mirror image dan hal tersatu oleh seorang Adam. Iya, crossbow tanknya belum keluar sejauh ini. Walaupun tadi ada weakness point-nya udah terbuka sedikit lagi Darkness. Tapi untuk sekarang, untungnya Aegis masih bisa dikeluarkan. Permainan yang sangat baik tadi ditunjukkan oleh Adam, ditunjukkan oleh Freeze yang masih bisa mundur ke bagian belakang. Tapi sayang sekali terlalu terburu-buru pergerakan dari seorang Adam dengan Aegis ya. Sayang sekali dia harus menunggu 90 detik sampai Aegis ya ada kembali dan dia sustain di area lane-nya. Dan gold yang dimiliki 5.400 oleh seorang RKT. Nanti match 5.100 dan bahkan Babiu harus berada di urutan keempat. Geek Fam harus sabar dan Geek Fam harus memberikan posisi yang bebas untuk Adam dan Adam gak boleh terlalu sering ikut team fight karena dia butuh item banget. Betul begitu Profesor KB? Iya, kalau misalkan untuk yang sekarang kayak terlalu early untuk seorang one-one join the fight, apalagi kali ini
pick off-nya akan selalu terjadi. Lihat Freeze-nya benar-benar dikejar, di engage bahkan sampai di way of Dragon sama Anti-Match dan harus ditumbangkan lagi dan lagi. Pasif yang baik dimainkan oleh seorang Anti-Match. Anti-Match mencoba dijemput oleh seorang Darkness tapi terjatuh di sana. Anti-Match berhasil menghindari satu buah panah minwal di arah mid lane. Clover diselamatkan oleh seorang Darkness. Darkness memberikan diri dan bangga cross mau di arah bottom lane. Mampu dan juga seorang Anti-Match harus di-take down. RKT datang dengan tiba-tiba Cita datang kepada udah datang. Ter-shutdown di sana Pak Polo. Mendadak ada Blazing Duet 15M di bagian belakang. 1-1 sudah terlihat crossbow tanknya terlihat sudah dikeluarkan untuk bisa menembak ke arah cowoknya. Dan berarti ini menjadi titik lemah dari 1-1 untuk bisa diambil langsung. Tapi untuk sekarang Shadow Kill-nya nggak ada yang berhasil nge-backup. Hilang sudah Baby. Tak ada sama sekali yang menempel seorang Baby di arah mid lane. Bahkan gak ada minion sampai kali dan Remy bakal terkena satu buah lele. Langsung ada Abyssal Road, langsung Garo. Dari permainan cukup biasa dari Redmi, luar biasa. Redmi, apakah dia bisa selamat? Ternyata tidak, tergeser kali ini. Menggoceng, membuang waktu yang cukup banyak. Dan Redmi hampir saja almost menyelamatkan dirinya. What a play from Redmi. Waktu yang cukup mahal. Waktu yang luar biasa diberikan oleh seorang Redmi. Tapi sayang sekali dari tim Geekfam ini terkena satu buah lele lagi. Adam memang mengerikan. Dari Lele seorang Luminaire tuh berarti guys depan memilih untuk mundur dengan Sacred Hammer-nya kali ini Pak Pulu. Nggak ada yang berhasil ketarik dengan Secret Hammer tadi. Walaupun sebelumnya kita melihat gocekan entah itu Renvi, entah itu Neymar, entah itu Ronaldinho. Bener-bener gocekannya maut banget di bagian tengah. Masih berkumpul beberapa player sementara Cloud masih melakukan farmingan di sisi yang berbeda. Cownya di bagian atas. Free banget untuk bisa mendapatkan inner turret. Tapi Luminaire memilih untuk mundur dengan seperempat darahnya. Tapi di belakang sana ada Anti-Match yang siap melakukan tendangan Wave Dragon. Anda menjadi pilihannya dan langsung ditumbangkan begitu saja di arah mid lane. Satu lele tambah terhadap seorang sudah susah harus ditumbangkan dan Abyssal Trap dan lele dari seorang Luminaire. Wow. Serangan dari 4 penjuru mata angin yang nongol dari Land of Dawn. Mengsikat habis Geekfam tanpa bisa mau lari kemana-mana, Ji. Yes, benar banget sembarangan. Tapi kali ini RKT berikan damage yang cukup banyak. Bahkan dia farming terlebih dahulu dan Clover bakal coba untuk dapetin satu buah Lord yang terhormat di cover besar Luminaire dan Retribution is real. Enggak diambil, ternyata diambil aja langsung oleh Lord. Oke. Tapi ada yang unik sih kalau dari segi item. Tadi aku melihat track itu pas keluar dari area gold buff di arah top lane, dia kayak ada efek Thunderbelt-nya gitu. Apakah dia bikin Thunderbelt di sini? Karena akan sangat menarik kalau misalkan emang Cloud-nya memiliki Thunderbelt dengan alasan dia untuk meminimalisir penggunaan mana dan juga memberikan efek slow dan kali ini. Bener. Track-nya. Setelah Golden Star, Thunderbelt is real. New meta Cloud. Genius Rek kali ini belajar from Genius KB, Eric KB. Bakal coba untuk melakukan push di arah top lane. Dan ini Geekfam harus mendapatkan momentum Zeus. Zeus sangat-sangat diandalkan untuk kali ini. Karena Zeus bakal coba untuk nge-defend dengan implosionnya. Kalau Zeus gak berhasil, ini bisa menjadi bencana untuk tim Geekfam. Dan jangan lupa Luminaire mau Holy Crystal. Satu kali kena Ro bisa solo kill untuk di late game kayak gini ke arah Adam. Oke, Adam. Oh my god, Super Minion bersama dengan Bapak Lu terhormat telah mulai masuk ke arah Genta. Ternyata lagi-lagi Darkness berhasil menjemput seorang Zeus. Memberikan damage yang cukup banyak, bahkan berhasil tumbangkan oleh seorang Baby. Untuk satu dari Tekken, tapi Blazing Duet ke arah belakang RKT dengan Aegisnya. Damage yang cukup besar, tapi RKT memilih untuk mundur. Damage dari seorang Remy terlalu besar pun gak bisa ditahan dan dipendung oleh seorang RKT. Wow, masih bisa ditahan, tapi ternyata one-one-nya baik banget, langsung digaruk begitu aja, merubah sedikit perubahan yang ada di bagian sana. Bestarnya udah mulai terancam sejauh ini. Anti-Match kami, apakah ada flicker dengan satu buah Wild Dragon? Ternyata tidak. Redmi dengan final blow punya clearing minion saja dan Anti-Match fokus objektif di arah bottom lane. Di arah bottom lane pun sudah hilang. Udah mulai omong dari Geekfam ID dan bahkan sama pun dikeluarkan Synchro Mecha dan langsung harus shadow kill dan daily spree didapatkan oleh seorang Anti-Match. EVOS Legend take the first game. Wow. Belum 13 menit, kemenangan hadir untuk EVOS Legend 1-0. EVOS Legend. Aku benar-benar terkejut dengan ini, melihat Luminaire yang selalu ada di mana-mana. Di top lane, di mid lane, di bottom lane. Luminaire selalu keliling Land of Dawn hanya untuk melindungi teman-temannya dari mara bahaya. Ditambah dengan Anti-Match, dia selalu memanfaatkan split push yang diamankan dari bagian top lane ya. Karena dia tahu gold lane dan mid lane-nya sudah semuanya dimakan sama Rek. Buat apa dia jalan jauh-jauh untuk clearing minion dengan alasan dia mendapatkan poin gold yang tinggi. Sementara dia bisa hadir untuk melakukan pick off dari caranya dia melakukan flanking ke arah belakang bagi teman-teman Geekfam. Iya.
Wah ini bener-bener tadi bahkan di last fight tadi ada momen di mana Selenanya berhasil mendapatkan one-one. Yes. Dan Walaupun one-one gimana ya, ada Needles of Flower-nya tapi itu pun ada nggak bisa Aegis melindungi juga, Itu pun nggak nggak bisa melindungi. Aku bilang tadi, udah ada Holy Crystal nantinya yang mungkin akan dimiliki sama Luminaire dan itu bakal jadi marah bahaya untuk Adam atau bahkan Baby. Itu bahkan bisa di solo kali ke Arrow dan juga Trap. Dan bahkan gue tadi tuh lagi narik nafas, Iya. makanya gue nggak lihat.